Pemilihan umum 2024 sudah di depan mata. Tidak hanya anjang sana elit yang mewarnai panggung politik, survei yang memetakan pilihan publik juga mulai ramai. Termasuk bagaimana generasi Z, Y, X, dan Baby Boomer memilih partai politik. Pemilu serentak 2024 Indonesia memang menghadapi fenomena yang sedikit berbeda. Bonus demografi membuat pemilih akan dikuasai generasi milenial dan generasi Z, di mana jumlah mereka bisa mencapai 35-40% dari total daftar pemilih tetap. Hal ini tentu menjadi perhatian semua partai politik. Bagaimanapun, mereka berharap dapat memikat kalangan pemilih muda ini. Generasi Z adalah mereka yang berusia 10 hingga 25 tahun. Mereka lahir antara 1997 hingga 2012. Generasi Y kelahiran 1981 hingga 1996 atau usia 26 hingga 41 tahun. Lebih tua dari Y adalah generasi X, yakni mereka yang usianya 42 hingga 57 tahun. Dan Baby Boomer adalah mereka yang sudah mengalami banyak pemilu. Pemilih lama yang lahir di bawah 1964 atau usia 58 hingga 76 tahun. iGen dibesarkan di tengah teknologi, internet, dan media sosial. Generasi ini akan menjadi generasi paling penting baik untuk ekonomi masa depan juga politik nasional. Menurut sejumlah sumber, preferensi generasi Z dan Y dalam menjatuhkan pilihan terhadap suatu partai politik dipengaruhi faktor kemelekan politik mereka, kinerja partai, serta daya tarik figur kuat yang melekat pada partai. Dibutuhkan strategi khusus untuk mengelola potensi suara generasi ini. Survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu menempatkan PDI Perjuangan masih menjadi partai yang paling banyak dipilih generasi Z, Y, X maupun Baby Boomer. Di peringkat 2 ada Demokrat dan disusul Partai Gerindra. Menariknya, Partai Perindo memiliki angka keterpilihan yang lumayan tinggi, bahkan mengalahkan partai parlemen seperti PAN, PKS, dan Nasdem. Generasi Y dan Z adalah pemilih cerdas. Mereka merupakan segmen pemilih yang paling kritis karena menguasai informasi. Parpol harus mampu mengakomodasi aspirasi anak muda ini, tak sekedar bicara isu-isu makro semata, namun harus masuk pada hal-hal yang menyangkut keseharian. Lalu bagaimana dengan koalisi yang belakangan dipertontonkan petinggi parpol? Seberapa menarik geliat menuju perebutan kekuasaan itu bagi anak muda zaman now? Salah saja dalam mengelola isu, bisa-bisa suara potensial ini tidak bisa menjadi lumbung mendulang suara di 2024. Pemirsa, generasi Z dan milenial disebut bakal menjadi kunci kemenangan dalam pemilihan umum 2024. Partai politik dan capres-cawapres harus bekerja keras karena literasi dan edukasi politik yang rendah masih menjadi tantangan tersendiri untuk meraup suara mereka. Partai mana yang menjadi pilihan generasi muda? Apa yang menjadi daya tariknya? Saya Ajatul Ratma, pemirsa, inilah MNC News Prime. Pemirsa, PDI Perjuangan menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi di kalangan generasi muda berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 Mei hingga 24 Juni yang lalu. Sementara posisi Demokrat dalam survei itu berhasil menggeser Partai Gerindra. PDI Perjuangan menjadi partai dengan tingkat keterpilihan paling tinggi di kalangan usia 10 hingga 25 tahun atau generasi Z, dengan perolehan 20,4%. Di posisi kedua ditempati Partai Demokrat yang memperoleh elektabilitas 15%, sedangkan di posisi ketiga ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 12,9%. Dibandingkan survei sebelumnya, angka keterpilihan dari PDI Perjuangan dan Demokrat menguat, sedangkan Gerindra menurun. Hal itu pun yang membuat Partai Demokrat menggeser Gerindra. Survei dilakukan 26 Mei hingga 24 Juni, diikuti 1.200 responden dari 34 provinsi di tanah air.
Partai politik peserta pemilu 2024 wajib mensosialisasikan program kerja dan tokoh yang akan dihadirkan untuk menarik simpatik pemilih, terutama generasi muda. Pasalnya, jumlah generasi Y dan Z yang masuk DPT akan mendominasi pemilu 2024. Partisipasi anak muda dalam pemilu 2024 sangat ditentukan oleh sosialisasi partai politik di masyarakat. Sejumlah metode akan dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menarik generasi muda untuk ikut memilih. Namun upaya tersebut tentu tidak akan maksimal jika tokoh dan calon yang dihadirkan oleh partai politik peserta pemilu tidak bisa menarik perhatian generasi muda. Survei Litbang Kompas pada 26 Mei hingga 24 Juni 2022 di 34 provinsi memotret partai politik yang menjadi pilihan antar generasi. Yang pertama, partai politik pilihan generasi Z usia 10 hingga 25 tahun adalah PDI Perjuangan dengan 20,4%, diikuti Partai Demokrat 15%, Gerindra 12%, kemudian ada Partai Golkar 9,5%, disusul PKB, Partai Perindo dan PAN yang sama-sama 4,4%. Selanjutnya untuk partai politik pilihan generasi Y usia 26 hingga 41 tahun, PDI Perjuangan 28,4%, kemudian Demokrat 16,6%, Partai Gerindra 16%, ada Golkar 8,3%, Nasdem 5,9%, PKS 4,7%, dan disusul PKB 4,1%. Serta ada Partai Perindo dan PAN yang sama-sama 1,2%. Berikutnya, survei Litbang Kompas di kalangan generasi X usia produktif 42 hingga 57 tahun menempatkan PDI Perjuangan 18,8%, Partai Gerindra 13,7%, Partai Golkar 9,9%, Partai Demokrat 8,3%, PKB 6,4%, PKS 5,4%, PAN dan Nasdem 4%, serta ada Partai Perindo 3,9%. Dan untuk pilihan partai politik generasi baby boomers atau usia 58 hingga 76 tahun, PDI Perjuangan 25,5%, Partai Golkar 16,8%, PKB 8%, Gerindra 5,8%, Partai Perindo 5,1%, Partai Demokrat dan Partai Nasdem masing-masing 4,4%. Hasil survei Litbang Kompas tanggal 26 Mei hingga 24 Juni menunjukkan Partai Persatuan Indonesia Perindo menjadi 5 besar partai idaman anak muda dengan elektabilitas tertinggi di kalangan generasi muda. Berdasarkan survei tersebut, pada generasi Z kalangan kelahiran 1997 hingga 2012, usia 10 hingga 25 tahun, PKB, Partai Perindo, dan PAN sama-sama 4,4%. Selanjutnya, Litbang Kompas juga mengungkapkan Partai Perindo merupakan partai yang diterima dengan baik di kalangan usia produktif, yaitu generasi X dengan 3,8%. Menurut juru bicara Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, angka survei Litbang Kompas tidak jauh berbeda dengan hasil survei internal. Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jensen Sitian Daun, menyebutkan survei Litbang Kompas menjawab tuduhan banyak orang terkait dengan kemampuan AHY. Menurutnya, survei itu telah menunjukkan keberhasilan AHY memimpin partai berlambang Mercy itu. DPP Partai Demokrat mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Demokrat di posisi ketiga dengan raihan 11,6%. Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jensen Sitian Daun menilai tingginya elektabilitas Partai Demokrat itu tidak lepas dari peran Ketua Umum AHY dalam memimpin partai berlambang Mercy. Jensen pun menyebut tudingan miring terhadap AHY yang dinilai tidak cakap memimpin partai telah terbantahkan.
PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra menjadi 3 partai dengan elektabilitas tertinggi di kalangan generasi muda. Namun ada Partai Perindo, partai non-parlemen yang menjadi 5 besar partai politik dengan elektabilitas yang cukup mumpuni di kalangan generasi muda. Apa sebenarnya modal partai politik menjadi pilihan politik dari generasi Z dan generasi millennials? Apakah memang koalisi juga yang tengah dibangun oleh partai politik saat ini mampu juga menjadi daya tarik keterpilihan? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas, dan Adi Prayitno, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Mas Sajat. Baik, terima kasih Mas Toto. Mas Adi, saya ingin ke Mas Toto terlebih dahulu bicara tentang hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Sebetulnya apa yang menjadi faktor dari keterpilihan ya PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra di kalangan anak muda? Iya, faktor keterpilihan ini kalau kita bicara by angka bisa, tapi kita juga bicara secara kualitatif juga bisa. Nah, untuk by angka dulu kita harus melihat bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara daya tarik dari partai-partai itu terhadap generasi. Dalam arti antar generasi itu memang punya perbedaan. Kalau kita pilah-pilah misalnya antara anak muda dengan orang dewasa dengan orang tua dalam memilih satu atau lain partai. Akan tetapi kalau itu disejajarkan di dalam anak muda itu sendiri, di dalam satu kolom kohort usia itu sendiri sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan atau mencolok. Maksudnya begini kalau supaya lebih jelas ya. Apa yang dipilih oleh anak muda itu juga dipilih oleh orang tua. Jadi kalau selama ini mungkin kita berasumsi bahwa anak muda punya pilihan yang berbeda dengan orang tua, ada relativitasnya. Jadi dia ada segi perbedaannya tapi juga ada segi persamaannya. Dalam hal dia memilih Partai Perindo misalnya, anak muda juga memilih, tetapi juga misalnya orang tua memilih. Kayak gitu. Sama juga dengan Partai PDI Perjuangan. Nah ini yang harus kita pahami by angka. Karena kalau by angka di dalam survei itu dia bicara soal keterbatasan, ada di situ soal sampel, jumlah sampel. Baik, untuk ketertarikan dari sisi kualitatifnya apa? Nah, kalau ketertarikan dari sisi kualitatifnya, kita harus lihat by aspek-aspek yang sifatnya lapangan. Satu, kalau yang sekarang itu dekat dengan anak muda, sebetulnya adalah tingkat popularitas dari partai itu sendiri. Tingkat popularitas itu bisa dibangun dari berbagai hal. Dari terutama pasti dia harus sering tampil, dia harus punya interaksi, dia harus punya jalur komunikasi yang dekat dengan anak muda. Anak muda aksesnya dari mana sekarang? Jadi ini yang juga kita harus hati-hati menilai apakah akan ada perbedaan antara aksesi informasi dari orang muda, antara orang usia menengah atau orang tua. Kalau aksesi informasi ini tidak berbeda, kemudian juga kandungan informasi yang masuk juga tidak berbeda, mestinya juga hanya tidak banyak berbeda. Baik, Mas Toto, apa sebetulnya yang diharapkan oleh generasi muda terhadap partai politik? Nah, kalau kita sampai pada pertanyaan soal apa yang diharapkan oleh generasi muda, itu kita pasti akan melihat apa persoalan mereka. Generasi muda masa kini itu juga sebetulnya sama dengan harapan generasi muda masa lalu yang sekarang sudah jadi orang tua, yaitu kepastian tentang masa depan. Dalam hal apa? Yang pertama pada saat ini adalah terkait dengan problem ekonomi. Dalam hal ini problem keuangan dan problem lapangan kerja. Baik. Jadi partai-partai yang dia membahas dan dia mempunyai concern yang lebih real dan faktual terhadap problem yang menyelesaikan persoalan anak muda, itu pasti akan populer di anak muda. Itu akan membangun popularitas. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dari kacamata Anda seperti apa? Ini menarik tadi yang disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada terlalu perbedaan menonjol pilihan anak muda atau generasi Z dengan baby boomers. Ya, saya kira saya sepakat dengan Mas Toto ya, bahwa pemilih milenial ataupun pemuda itu dengan kelompok tua hampir sama. Pertama, tingkat party ID mereka rendah.
dari data-data survei yang kita miliki, 45% yang masuk kategori milenial, anak muda itu hanya sekitar 15% yang menyatakan diri atau terasosiasi dengan partai politik tertentu, merasa dekat ataupun menjadi bagian dari partai politik tertentu. Itu artinya apa? Hampir kurang lebih sekitar 85% kelompok-kelompok pemuda ini adalah orang yang tidak suka bahkan alergi dengan partai politik. Ini tentu menjadi ceruk pasar yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi oleh semua partai politik ya, baik yang saat ini lolos di Senayan ataupun non parlemen. Tentu menjadi catatan penting karena anak-anak muda yang jumlahnya di tahun 2024 nanti ini hampir sepadan, Mas. Kalau kita melihat angka-angka statistik gitu ya, data BPS bahwa di 2024 anak muda ini hampir 52% ya yang setara dengan usia kelompok-kelompok tua itu artinya apa? Captive market ini tentu sangat potensial sebenarnya diolah oleh semua partai politik tentu untuk memenangkan pertarungan. Bagi partai yang saat ini tidak lolos tentu ini adalah kabar baik karena mereka bisa menggarap semaksimal mungkin untuk menjadi bagian penting mereka lolos ke Senayan. Begitupun partai-partai yang lolos di Senayan tentu saja mereka pasti punya keinginan untuk meningkatkan elektabilitas mereka ya, meningkatkan daya saing dengan tingkat perolehan itu. Yang kedua, jangan ini juga anak muda itu sebenarnya tidak terlampau engage ya dengan persoalan-persoalan politik. Anak muda kalau ditanya itu brain pertamanya itu bukan soal politik, tapi sesuatu yang kemudian menjadi hobi dan kebiasaan mereka tentang dunia entertain gitu ya, tentang sesuatu yang lebih jenaka dan lebih menghibur. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh partai mungkin harus berani off the box. Yang ditawarkan ke anak muda itu ya tidak kaku gitu ya, tidak terlampau formal, tapi menyentuh pada persoalan-persoalan yang substansial, tapi kena pada persoalan mereka. Itulah yang kemudian kenapa membuat begitu banyak partai politik tidak terlampau menonjolkan sisi partainya, tapi lebih menonjolkan pada segi figur melampaui partai dan program-program yang menurut mereka terafiliasi dengan kepentingan mereka. Baik, Mas Adi, ini ada data Litbang Kompas yang menunjukkan untuk generasi Z begitu kan, ada partai parlemen dan non parlemen yang angka surveinya hampir sama, ada PKB, ada PAN, kemudian partai non parlemen kan ada Perindo. Ada analisis khusus nggak terkait dengan pilihan generasi Z dalam konteks ini? Ya tentu begini, survei itu harus diletakkan dalam konteks bahwa ini adalah potret mutakhir terkait bagaimana persepsi anak-anak muda itu terkait dengan partai politik. Kalau kemudian hampir semua partai politik itu dipukul rata, baik yang parlemen dan non-parlemen, itu artinya apa? Partai-partai itu perilakunya sama. Mereka belakangan misalnya melakukan kerja-kerja politik karena mungkin pemilu itu tinggal 2 tahun. Bahkan kalau kita melihat akselerasi partai, Perindo misalnya, itu kan justru kalau kita lihat setahun 2 tahun ini memang begitu aktif. Tanpa menonjolkan sisi figur tertentu, tapi kerja-kerja politik dan sosial mereka kan sangat terasa. Bantuan sosial, gitu ya, bakti sosial, ada hinatan massal, yang sifatnya itu berbasis sosial yang kemudian sepertinya denyut nadi politiknya secara perlahan sudah mulai direkam oleh mahasiswa, oleh anak-anak muda gitu ya, kelompok-kelompok aktivis yang terangkum dalam kelompok muda itu, Mas ya. Itu artinya apa? Kerja-kerja politik secara perlahan, mungkin karena ini jelang pemilu, jadi dirasakan penting, dirasakan mulai ada pentingnya gitu ya bagi mereka yang untuk menjadikan preferensi dan pilihan politik di masa mendatang. Kabar baiknya tentu saja anak-anak muda kalau disentuh sisi positif dan kognitifnya, terutama terkait dengan kebangsaan, kerja politik, mereka kok sepertinya secara perlahan akan menjadikan politik sebagai variabel penting, sebagai jalan dan takdir hidup mereka yang masa yang akan datang tentu saja. Baik, ini ada pertanyaan kemudian ini bicara tentang koalisi. Kita tahu ini ada banyak partai politik yang sekarang tuh sudah mulai berkomunikasi, ada yang sudah menyatakan berkoalisi begitu kan. Apakah ini bisa mempengaruhi keterpilihan mereka begitu kan di 2024, tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.